Selamat datang di Bukan Awan. Isinya daging semua. Jadi hari ini kita itu kedatangan tamu. Ya, Lemes banget. iya lemes banget. Kenapa? Butuh minum apa ya saya bikin semangat gitu loh tak? Minum dulu dong. Ini. Ya. Deng. Minum dulu ya. Minum dulu. ya guys ya. Deng. Ya, selamat datang. Oh begitu dong, gitu dong. Jadi hari ini kita kedatangan tamu guys. Tamu sangat spesial. Siapa tuh? Yang punya kopi Meet the Best. Man, jelasin dulu atuh. Kenalan dulu atuh sama audiens nama kamu. Halo semuanya, halo. Lagi ngapain nih sibuk gitu. Oh iya benar. Halo semuanya, nama saya Alman. Sibuknya ya biasalah anak muda aja Lid. Ya gitu Banyak. kan. Iya, Banyak. sibuk aja. Gak ada tuh. Sibuk. Apa ya tuh? Mengembangkan brand gitu. Enggak. Mengembangkan brandnya sambil kuliah kan biasa Sambil ya. kuliah. Ih, asik. Wah. Yoi. Ini banget bro, sibuk banget. Enak banget, bro. Kita ngundang kesini aja susah banget. Bro, mulai dong. Lagi nge-build Meet the Peers nih. Meet the Peers tuh kenapa namanya Meet the Peers sama inspirasi dari mana man? Buat coffee shop gitu. Baru awal-awal langsung. Berat langsung. Minum langsung dulu. kopi dulu. Minum dulu, Kopi silakan. dulu. Minum dulu. Meet the peers. Let's go. Kenapa Meet the Peers? Yes. Kenapa? Nama adalah doa kan bro? Ah, Iya kan? apa doanya? Meet the Peers. Nama Kita tuh dulu waktu mau bikin, ya berharap dengan kita membuat platform ini, media dong ya kan media. Ya kita bisa mempertemukan orang-orang pada akhirnya tuh ketemu sesama selevelnya gitu kan, entah itu ya pokoknya orang-orang yang di tahap yang sama gitu, biar kita tuh bisa maju bareng intinya kayak gitu. Jadi dihimpun dalam satu tempat, ya udahlah ngobrol di sana. Kayak Oh, gitu. jadi itu melting pot buat Betul, orang-orang. betul, bahasa kerennya begitu ya. Berarti Peer itu kan bertemu. Betul. Peers itu orang-orangnya. Iya, betul. Oh, jadi dia tuh media. Jadi bukan hanya kafe ya, Man? Iya, sebenarnya kan kok kopi mah cuma sebagai media doang. Iya, mempertemukan. Iya, karena kan kita perlu sesuatu yang diajak dibawa buat nongkrong Iya. kan. Iya. Siap. Ngobrol sambil ngopi. Betul. Sama langsung connect gitu. Langsung minum dulu lagi. Kerja kalau nggak ngopi mah nggak enak kan Iya, ya. sorry, bro. Makanya tuh. Tapi Meet the peers sendiri tuh unique point-nya apa, Mas? Apa? Yang membedakan unique kopi-kopi lainnya Meet the peers nih. Yang bedainnya sebenarnya kalau dari kopi ya gitu-gitu aja kopi lah ya. Oh, gitu. Cuman ya maksudnya kita juga konsepnya berusaha- mungkin gitu. Iya, berusaha untuk jadi artisan, cuman kita lebih nonjolin ke kegiatannya aja sih sebenarnya gitu. Karena kan ya tadi balik lagi kalau misalnya kita dari kopi kayaknya ya semua orang juga udah tahu kopi mah kayak gimana gitu. Cuman kan tujuan awal kita itu bukan mau bikin kopi yang enak gitu. Cuman kita mau bikin sebuah media yang bisa mempertemukan orang dengan orang lain tuh ya pada akhirnya bisa kerja bareng lah gitu. Kalau nggak kerja bareng ya seenggaknya cuma ngobrol, ngabisin waktu luang, hahi sama teman lah di akhir pekan atau di akhir kerjanya doang gitu kan, beres kerja gitu. Itu sih awalnya gitu. Tapi waktu kita awal ke sana itu memang terbukti. Apa tuh? Kalau yang ke sana kan akhirnya orang bisa bekerja sama nggak sih? Oh, iya. Teman kita Jadi kafenya itu tuh buat istilahnya tuh buat hub kali ya. Jadi Iya. ada nggak hanya kafe, nggak hanya Nggak hanya nyediain kafe. kopi gitu ya man ya. Mm. Tapi juga ada di ujung-ujung tuh usaha Iya. orang. Tapi konsepnya emang dari awal atau pas jalan tuh, ini bagus nih. Emang sebenarnya itu memang dari awal karena kan ya kita juga dari teman-teman juga kan memang banyak lah yang Banyak. usaha gitu. Jadi kayak udahlah kenapa ada ide aset pada akhirnya kita gunakan aja gitu kan rumah itu kita jadikan ya hub tadi gitu ya. Udah semua karya jadi kita ya bisa untuk ngebikin orang berani juga buat apa ya udah so kalau misalnya memang punya ide cobain aja dulu. Ya. Kita punya media buat kalian bisa taruh tuh ide kalian di sana gitu. Makanya kan ada si sebutannya tuh berarti
apa tempat naruhnya tuh? Naruh Ya, pop up space-nya. Pop space. Sorry gue agak ngantuk. Pojok buku ya. Kayak perpus dari pojok-pojok. Ya. Jadi ada pop up space-nya. Memang itu tuh ditujukan buat orang-orang yang baru ide, sebetulnya baru ide atau misalnya udah bikin produk prototyping bisa ditaruh di sana gitu. Sebenarnya jadi ada kemungkinan orang tuh bisa lihat dan suka lah kayak gitu. Nah kayak gitu. Kalau buat naruh di situ ada requirement khusus nggak? Misalnya gue mau naruh nih harus misalnya udah punya follower atau punya penjualan gitu. Barangnya apa gitu, mungkin fashion aja. Enggak sih, kalau dari MTP sendiri kita nggak punya minimal harus gimana, nggak ada, karena ya kita kan tujuan kita awal tadi ya itu gitu ya, kita pengen bikin media yang dimana kita tuh bisa berkembang bareng, jadi nggak ada gitu. Memang pada akhirnya bukan minimal spesifikasi, tapi lebih ke ya udah bareng-bareng aja gitu, mau yang udah gede mau yang masih kecil gitu, padahal kita bareng-bareng aja bikin acara bareng, bikin aktivasi bareng kayak gitu. Jadi gak banyak ya Man ya kalau kafe-kafe yang konsepnya itu kayak gitu kali ya, kayak lu gitu ya. Nggak tahu ya. Pengen ngomong nggak banyak bahaya. Apa eksklusif sih maksud gua, ide kayak gitu emang cross selling lah ya. Maksudnya dia juga bawa buat ke kafenya, dan kafenya bawa dia kan biasanya kan kalau UMKM gitu kan kurang ada tempat pop up space gitu ya. Mau jualan barang bingung mau di shelf mana gitu, dan lu ngasih kesempatan itu kan ke UMKM lah ya buat jualan gitu. Mantap. Tapi ini Mas, tadi kan sempat menyinggung lokasi ya. Nah ini menarik, biasanya kan orang-orang tuh kalau mau buat apa ya, industri di F&B kan mesti bingungnya tempatnya lokasi harus strategis gitu kan Mas. Nah kalau dari MTP sendiri tuh Mas kan ngomongnya rumah kan. Nah itu rumahnya memang sudah asetnya sudah ada lama akhirnya buat kafe atau memang milih dulu nih strateginya itu Mas? Jadi sebenarnya kalau untuk tempatnya yang kayak sekarang tuh itu tuh ide aset dulunya. Jadi memang ada dari teman kita tuh yang punya aset rumah itu. Kita bareng-bareng tuh kesana kan ngeliatin kayak ini sayang banget gitu, ini rumah tengah kota gitu kan nggak dipakai. Cuman memang kendalanya saat itu tuh itu rumah udah tua banget, udah bener tua dan banyak renovasinya gitu ya. Cuman ya kita kan sebagai anak muda harus kreatif ya, pada desain thinking-nya kayaknya dituntut kreatif dituntut kreatif karena modalnya minim kan, jadi kayak harus muter otak. Ya udah, pada akhirnya dari keterbatasan itu ya kita akhirnya cuma merespon aja gitu. Jadi bukan merenov tapi kita merespon yang ada. Misalnya kayak kita nggak punya duit nih misalkan ya buat beli cat gitu. Oh ya udah nih dinding kayak gini bisanya diapain? Entah di amplas, entah nanti di epoxy atau segala macam lah, bebas gitu. Cuman kita ngeliat aja bagusnya tuh kayak gimana gitu. Jadi dari modal yang seadanya tuh setidak-tidaknya bisa running sebuah bisnis kayak gitu aja. Jadi memang niatnya tuh awalnya memanfaatkan ide aset, cuman karena ada konsepnya ya udah tabrakin aja lah. Tabrakin. Iya, memang soalnya kendala orang-orang biasanya ditambahkan mesti di tempat kan Mas. Aduh kurang strategis, jadi takut nih buat bikin F&B kan takut gitu kan. Makanya nanti kalau misalnya ada aset yang nggak pakai mending dioptimalkan seperti itu kan. Tapi kalau dari lokasinya sendiri Man, kan lu tahu ini ada ide aset di tengah ya hampir di pinggiran tengah kota lah ya. Itu cara lu targetin si market pasti kan lu kasih lihat luasnya itu kan kira-kira bakal mencapai mana aja di targetnya gitu. Ada strategi nggak buat mencapai? Kalau misalkan untuk mencapai ke sana sebenarnya ya pasti ada ya. Cuman kan kita tadi balik lagi kita lebih ke community base sebenarnya kan. Kita kalau lebih ke community development. Jadi ya memang pada akhirnya orang-orang yang datang pun dari biasanya dari cross market itu, dari memang kita dari kerjasama dari brand-brand yang ada. Cuman kalau misalnya secara digital ya pasti ada ya, kayak kita targeting lokal di ads gitu itu pasti ada. Cuman kalau misalnya kita sebenarnya untuk developmentnya lebih ke community aja gitu, karena kita kan lebih ke sana, karena tadi kan namanya Mr. ya udah peersnya aja yang kita buatin gitu kan, nyari teman baru kayak gitu sih. Tapi selain mouse gitu memanfaatkan media sosial nggak Mas? Iya pasti. Jadi kan maksudnya bagaimanapun juga kita perlu media, kita perlu satu hal yang bisa menampung semuanya ya balik lagi ke media, entah itu media sosial, entah itu offline atau ininya gitu, kita harus ada itunya untuk bisa ya mengumpulkan entah itu data gitu ya, bebas lah gitu.
gitu lah. Gitu. Tapi perlu nggak kayak pakai ads gitu mas di suatu sosial media mungkin untuk ngebus gitu. Kalau misalnya memang dirasa kurang pasti kita pakai. Cuman kalau misalkan tujuannya itu cuma misalkan kita nunjukin oh ini adalah aktor movie dari kerja sama kita sama brand A gitu, itu nggak perlu sih sebenarnya. Karena kita juga udah ada audiens kan. Cuman kalau misalnya itu bentuknya kayak membuat satu hal aktivasi atau segala macam atau sebuah acara ya kita pasti ads karena kan kita juga perlu audiens gitu yang baru atau market baru kayak gitu. Oke. Ini udah panas belum nih? Udah panas sebenarnya gue mau tanya intinya apa inti nih? Pertanyaan pamungkas. Man, kalau kafe itu kan ada dua ya man. Service dan produk, ya kan? Gue mau nanya service-nya dulu nih. Setahu gue kafe itu susah banget buat koordinir istilahnya si staffnya gitu ya. Staffnya nanti SOP-nya salah gitu kan, mesti ada day to day operation man. Ada strategi nggak man buat manage staff lu man biar dapat gitu ya SOP-nya tuh selalu dijalankan gitu. Nah kalau dari kita kan juga di sana kerjanya nggak yang kayak anak-anak startup ya kali ya. Jadi kan kita lebih dekat, lebih kekeluargaan gitu. Jadi ya sebenarnya kita lebih mengedepankan emosionalnya aja gitu. Emosional maksudnya gimana? Kan kita memang secara SOP-nya ada. Cuman kan tadi kan strateginya ya udah kita memang harus dekat sama mereka. Kita juga harus tahu mereka tuh ada kendala apa aja sih gitu. Misalkan kalau mau performa mereka turun kan pasti ada sebuah alasan. Ya, pasti ada sebuah alasan nggak mungkin tiba-tiba ngedrop gitu ya. Benar-benar. Ya, tadi kalau emosionalnya dekat gitu kita bondingnya bagus, ya pasti mereka cerita. Nah, biasanya kalau misalnya beres, oh yaudah nih, walaupun nggak beres ya misalkan, cuman setidaknya mereka bisa cerita ya performanya bagus lagi atau nggak seenggaknya jadi ada tempat mereka ngobrol lah gitu. Jadi mereka tuh nggak kaku juga gitu. Cuman memang kita nggak semuanya seperti itu, pasti ada sebuah barrier tertentu kan yang memang nggak bisa selamanya seperti itu. Nggak terbuka itu ya. Kayak gitu. Jadi memang ada waktunya kita santai, ada waktunya kita serius juga gitu. Kayak gitu sih. Berarti ini dong man, maksud gue pendekatannya tuh lebih ke personal ya, bukannya lebih menjalankan, bukannya kayak punishment gitu ya, bukan ya? Sebenarnya kalau kita sih sebenarnya kalau misalkan dari SOP pasti ada ya, ada reward, ada punishment juga, itu udah pasti ada. Cuman kan secara personalnya pun kita harus kenal kan. Maksudnya kita bukan ngobrol sama robot gitu, kita bukan kerja sama robot, kita tuh kerja sama manusia ya. Udah kenapa nggak kita lebih dekatkan aja emosionalnya gitu. Karena kan maksudnya ya aturan memang aturan, cuman pasti ada orang yang menjalankannya kan. Makanya sebenarnya orangnya itu yang harus kita jaga sebenarnya. Kayak gitu. Tapi ada nggak standar-standar kalau misalnya kayak gue nggak tahu ya, maksudnya kayak orangnya udah kelewatan nih gitu. Misalnya udah di approach, terus di punishment, ada tindakan-tindakan yang ekstrim gitu nggak pernah nggak sih Dan? Nggak sesuai dengan KPI-nya mungkin. Enggak. Kita kan ya itu berarti karena kita mungkin apa ya bisa sebut bukan perusahaan yang besar ya. Kita kan bisa disebut tuh ya tempat kopi mah ya udah kedai kopi gitu ya. Kayak kita emang berharap seperti apa gitu. Maksudnya gak mungkin juga kita menodongin hal-hal yang begitu corporate gitu ya. Nggak mungkin juga gitu. Jadi kita pasti pendekatannya ya udah bukan seadanya, cuman kita lebih santai aja gitu. Yang penting memang selama mereka mengikuti aturan, selama mereka tidak melanggar hal yang terlalu jauh juga ya udah aman aja gitu. Dan sampai saat ini works tuh ya? Iya aman. Mantap. Kalau itu kan dari service-nya gitu ya. Kalau dari produknya nih susah banget. Ini kalau kata chef-chef ya. Misalnya lu makan makanan di hari Senin, hari Selasa rasanya udah beda man. Nah itu relate gak di cafe lu itu? Maksudnya berarti konsistensi. Iya konsistensi bener. Ya kalau dari kita kan tadi balik lagi ya, karena kita ada SOP, walaupun ya namanya kopi kan memang ada SOP-nya udah pasti. Cuma kadang-kadang kan beda-beda aja gitu ya, beda orang beda rasa kan ya cuman kan kita sebisa mungkin meminimalisir hal itu gitu, karena ya semua orang, semua barista yang ada di training sama, mereka cara penyajiannya sama, jadi ya harusnya setidak-tidaknya kalau misalnya ada error ya errornya nggak terlalu besar gitu, karena ya balik lagi mungkin yang kalibrasinya beda gitu kan, nggak tahu ya gitu, karena kan sebenarnya kalau dari MTP juga udah ada headbarnya, udah segala macam, mereka kan memang diberi tanggung jawab untuk menghandle hal itu. Gitu kan. Jadi maksudnya kalau dari kita ya selaku manajemen di atas yang penting ada reportnya aja gitu. Kalau misalkan
kalibrasinya segini nih, rasanya gini udah aman ya udah oke. Gitu. Oh, ada SOP-nya ya. Ada, pasti. Dan itu di-report ya. Iya, di report. Oh, Jadi kita tuh oke, pasti oke. dari pagi itu reporting yang tadi malam, dan tadi malam tuh reporting yang tadi malam tuh reporting yang sebelumnya. Iya, yang sebelumnya. Kayak gitu. Jadi satu hari pasti di akhir hari itu di report, dan di pagi harinya itu dilihat lagi kayak gitu. Jadi reporting sama enggak dari yang tadi malam sama pagi ini kayak gitu. Kalau kopi intinya reportnya gimana? Maksudnya kayak kehalusannya kah? Enggak. Gimana sih gua Biasanya kalau ya bukan kopinya top doang kan. Kita tuh biji pasti kopinya? pasti ada stock of name kan. Oh, Ya, oke. stock of name misalkan dari hari ini kita keluar barang berapa, ya dilihat aja nanti sisa barangnya berapa, sesuai nggak dengan oke. seharusnya Seharusnya keluarnya, Ya. gitu. Nah, besok paginya kan kita udah ada nih report tadi malam. Nah, besok paginya dilihat masih sama nggak tadi malam gitu kan. Jadi kan karena orang yang shift malam dan yang shift pagi beda. Kalau misalnya dua-duanya shiftnya sama mungkin nggak usah dicek lagi gitu ya. Ya. Cuman kalau shiftnya beda kan harus dilihat, karena kan takutnya kalau ada kehilangan ya nggak Nah, tahu nggak siapa yang tahu. salahin gitu biasanya. Kalau lu kan berarti in charge of day to day operation-nya. Hmm. Itu kalau dalam segi keeping inventory, man. Biasanya kan kalau kita di F&B itu misalnya kayak first out first yang dimasak gitu. Kan kalau itu strategi buat cafe itu beda-beda atau gimana? Kalau kayak lu terapin deh di F&B. Ya kalau kayaknya kalau makanan first First come out. first serve kan. Nah, iya, itu Jadi maksudnya. ya udah sama aja, maksudnya kalau dari barang stok gitu ya, pasti kita yang mengutamakan yang paling pertama datang, yang paling pertama keluar, karena kan ya pasti semua produk pun ada life cycle-nya kan. Ya takutnya kalau misalnya kita yang baru yang kita pakai, yang lamanya Ya, Gampang keluar, keluar, ya, ya, keluar. rugi malah. Jadi untuk kalau ngejaga stok sih pasti ya kayak gitu, paling dari stoknya. Metodenya ya. Karena kan biasanya ada beberapa supplier yang dia tuh harus berapa hari dulu dikabarin baru bisa ngirim. Nah biasanya kan ya inventory-nya gitu ya, sebutnya apa, berarti reorder point-nya gitu kan. Reorder point-nya kita tentuin di awal. Jadi kalau misalnya untuk ini biasanya habis berapa lama, berarti di hari keberapa harus beli gitu. Harus beli lagi. Kalau kopi dari mana, man? Ini, maksudnya kopinya ada campuran boleh spill gak sih? Boleh gak sih? Takutnya itu rahasia perusahaan ya. Boleh sih sebenarnya, cuman jangan lamberin orang aja. Jangan, ada bahaya juga. Oh, yang terbaik yang begini Ya kan? kecuali brandnya mau masuk. Masuk ke gua atau masuk ke lu? Dua-duanya. Udah boleh. Baru kita langsung di sini nih belinya Ya. Bang. Alright. Mas Salman, ngomong-ngomong kopi ya. Ini kan banyak tuh menunya pasti ya dari kopinya. Atau Mas ada makanan juga kan pasti. Nah, itu tuh menu-menunya kan pasti ada yang istilahnya itu paling banyak dibeli gitu kan, sama yang kurang lah ya. Itu bakal ada kayak berapa periode harus diganti ataupun mau dicoba menu-menu yang baru gitu. Iya, kalau dari kita pasti kayak gitu biasanya tuh 3 bulan. Jadi kita lihat winning produknya yang mana. Nah, berarti kan nanti ada produk-produk yang nggak keluar. Iya. Nah, yang produk yang keluar itu biasanya 2 opsinya. Kalau misalkan ketika kita tawarin promo habis, ya udah berarti kita nggak beli lagi, karena bakal akan kita ganti iya. kan. Oke, Karena ya oke, udah oke. itu susah banget ngeluarin produk itu. Iya. Cuman kalau misalnya nggak keluar, udahlah relakan aja udah. Relakan aja udah. Gak bisa. Nggak bisa. Kayaknya mesti dikitin kali ya. Iya, cuman kan udah coba kan. Kalau misalnya udah ya udahlah, maksudnya kita harus tetap ganti, karena kan itu kalau nggak selama periode tertentu dia masih ada gitu, stoknya, masih ada stoknya dan memang belum kadaluarsa ya kita pakai. Cuma kalau misalnya udah mendekati kadaluarsa, kita biasanya udah enggak. Biasanya kalau udah ganti menu, ini udah nggak ada gitu, udah dikeluarin dari inventory, karena kan kita juga storage-nya terbatas ya, nggak gitu semua berat dulu di sana kayak gitu. Oke. Biasanya ya 3 bulan sekali 3 kita bukan ganti sih, cuman kita evaluasi lah, lebih ke evaluasi produk mana aja yang winning produk, mana aja yang kurang diminati kayak gitu. Oke. Tapi sama ini Mas, aku lihat kan MTV sudah banyak kolaborasi sama brand-brand yang lain. Bener. Kolaborasi. Nah, ini nih sejauh ini yang paling boom itu apa Mas? Kolaborasinya sama siapa gitu? Oh sama juga bu. Oh, semuanya. Gak ada yang gagal. Semuanya oke. Semuanya oke. Kayak kemarin kan ada live musik juga kan? Iya. Atau tiap malam minggu tuh ada live musik di MTV itu. Bukan live musik sih, Oke. kita Apa? lebih ke spinningan aja. Iya. Rame. spinning disc. Kayak cikit gitu. Tapi libur kan, belum puasa libur kan? Libur.
Loh, kan musik Iya, musik doang. Musik halal, Cuma ya? kan kita yaudah menghormati aja. Ya, oh taraweh. Iya, Taraweh. nggak enak juga nanti. Ini sambil sahur, Bro. Iya, tadinya mau gitu. Iya. Kalau sahur kan pakai ini, lo pakai spinning aja. Ngeri. Terlalu ngeri. MTV buka jam 3 pagi. Iya, Bro. Ini kayak geng motor. Ngeri banget, Bro. Mas, buat evaluasi juga nih, feedback dari consumer tuh perlu nggak sih? Buat Iya, jelas ya. Kalau ngomong itu kayaknya semua bisnis lah, nggak usah MTP doang gitu. Feedback dari customer itu udah pasti yang kita utamakan karena kan bagaimanapun kita ingin memenuhi keinginan mereka ya, maksudnya needs mereka gitu. Ya. Jadi ya udah pasti itu kita nanya-nanya yang bikin kuesioner ataupun benar. itu mereka yang ngasih saran langsung itu kita semua tampung terus kita evaluasi setiap bulan gitu. Kalau misalnya memang itu bentuknya urgent, ya kita saat itu juga kita evaluasi. Kalau misalnya perlu ditanggulangi, tanggulangi saat itu juga gitu. Cuman kalau yang saran dan segala macam kita tampung rasanya. Tapi bukan yang biasanya tuh feedbacknya ke produk atau ke tempat, Mas? Karena tergantung ya, kalau misalkan itu dia di outlet, biasanya ya tempat dan produk. Udah pasti. Sarana prasarana, produknya atau servisnya itu udah pasti. Cuman kalau misalnya di online ya lebih ke produk, karena kan kalau misalkan servisnya bukan kita yang bukan kita yang provide gitu kan. Ngasih produknya. Ya itu kan third party biasanya, cuman kita produknya fokus biasanya apa nih keluhan dari konsumen gitu. Dia kita evaluasi. Cuman kalau dari outlet ya itu 3 tadi, sarana prasarana, servis dan produknya itu. Gue tadi mau nambahin pertanyaan itu bagus tadi yang tadi itu kan berarti misalnya kalau ada masalah di produk gitu masih R&D nggak sih kalau kafe-kafe gitu, misalnya nambah menu baru terus nambah varian baru atau collab gitu, masih suka gitu nggak sih? Kalau kita ya di MTP biasanya tuh R&D tuh pasti ada, cuman R&D itu keluar ketika memang ada feedback. Semuanya apapun itu kita tuh bergerak dari feedback. Kenapa ya? Efisiensi ya, kita nggak mungkin kayak tiap bulan R&D tapi tanpa alasan yang jelas juga buat apa? Maksudnya kita udah bagus nih misalkan produk terus kita R&D diganti, taunya jadi jelek kan ya? Ngapain? Makanya kita tuh selalu kalau ingin merubah sesuatu ya dari feedback, dari feedback devaluasi. Perlu nggak ada sebuah hal yang diganti gitu kan? Kalau memang ada ya udah baru R&D, kalau enggak ya nggak usah. Atau misalkan mau bikin produk baru, pasti juga dari feedback. Iya benar. Ya kan, misalnya kayak ini terlalu manis, ini terlalu pahit segala macam, ya udah antara memang produknya di adjust atau bikin produk baru aja sekalian buat memenuhi si market yang ini yang beda gitu. Karena kan kalau misalnya ngomong ya americano mungkin ya pahit lah sama juga gitu. Ya udah kalau nggak suka kan larinya ke sini gitu kan. Biasanya kayak gitu. Kalau misalnya, kalau itu kan tadi lebih ke feedback ya. Cuman ada yang kayak seasonal, misalnya kayak Valentine itu kan kayak coklat gitu. Kayak gitu ngikutin nggak sih, Mas? Nah, biasanya kalau gitu MTF itu biasanya kolaborasi. Makanya tadi kan karena USP-nya dia itu di sana, lebih ke community development. Jadi mau itu hari raya, mau itu hari penting, itu biasanya kita tuh ngegait brand yang memang senada dengan hari itu. Ya kan, kalau misalnya Valentine ya berarti dengan brand yang memang kesannya atau personanya tuh kesana. Karena kita tahu kita tuh nggak bisa jadi raja di semua segmen. Nggak mungkin, ya kan. Kita ya udah daripada kita dar sana sini nggak jelas, mending ya udah kita di sektor kita. Kalau kita memang mau ke sana gitu ya, kita memang mau misalkan dari satu event tertentu, ya udah kita cari yang memang pada akhirnya ekspertis di sana juga. Karena kita pada akhirnya kalau misalnya kita ke sana so tahu kan. Kita baru datang nih so tahu saya pengen bikin ini so tahu. Mending ya udah kasih expertnya aja, kita kerja sama aja. Saya expert di sini, kamu expert di sana, ya udah bikin aja bareng. Jadi kan kita juga pada akhirnya dia juga dapat exposure dari kita dari mereka juga gitu kan. Jadi lebih lebih membangun lah. Jadi kita lebih seru juga ketemu teman baru. Ya kan, ketemu partner baru. Jadi nggak kalau bahasa Sunda itu ngarau kusiku gitu. Nanti kata orang Sunda kan. Ngarau itu jadi semua dilakuin sendiri. Semua dilakuin sendiri. Padahal kan nggak harusnya nggak kayak gitu. Ya. Tapi kalau collab gitu misalnya brand F&B ketemu F&B masuk nggak, Maksudnya atau F&B ketemu misalnya handicraft gitu? Kalau F&B sama F&B sebenarnya ya masuk aja. Tergantung itu dari kalau orang lain gitu ya menganggap dia tuh kompetitor atau bukan. Kalau kita nggak pernah bikin kompetitor gitu. Kita bukan menganggap, walaupun memang secara bisnis dia adalah kompetitor. Kalau kita pribadi, kita secara manajemen tuh kita
kita tidak menganggap mereka sebagai kompetitor ya. Karena ya bagaimanapun ya mau kamu ini kompetitornya ini ya banyak lah. Ya. Kita ngomong kopi shop berapa sih gitu kan, kayaknya tiap hari banyak aja yang ada gitu kan, daripada kita ya udah bikin aja gitu, kita maintain aja hubungannya kayak gimana gitu. Karena dia udah pasti punya satu hal yang ingin dia tuju ketika dia buat, kita juga pasti ada, pasti halnya berbeda lah. Walaupun memang produknya mungkin ya 11-12 kayak gitu. Lu nggak takut? Karena kan kalau misalnya F&B ketemu F&B jatuhnya jadi sharing market, bukan cross selling Jadi gitu kanibal kan? gitu. Nah, jadi kanibal gitu. Ya balik lagi, makanya kalau contoh lah kemarin kita ada collab sama makanan sama Palari kan. Nah itu dia maksud gue tuh. Kita kan ya ini mah berarti kan turunin ego aja. Ya. Lu jual kopi, gue jual kopi, ya kan? Lu Iya, jual makan, gue jual makanya, makan, ya kan? Bener. Yaudah mau gimana? Yaudah pada akhirnya gue jual kopi, dia jual makan. Ya kan? Jadi kayak ya udah emang harus semuanya harus gontok-gontokan kan enggak Ya, gitu. bener. Lu jual makanan masih jualan, gue jual kopi gue masih jualan. Jadi ya kenapa harus rudet gitu? Tapi pada akhirnya kan lu punya punya orang-orang dari Palari, kita punya orang-orang dari MTP, kenapa harus rudet? Jadi 5 ditambah 5 jadi 10 kan? Ya udah gitu. Walaupun memang pada akhirnya mungkin konversinya bisa jadi 10 sama 10 enggak 5-5. Nggak 5-5 gitu. ya. Kayak gitu. Lu nggak anggap kompetitor lu sebagai kompetitor ya? Iya. Lebih ke rekan bisnis ya? Tapi tergantung ya, biasanya kan ada juga. Bener-benerin gua kayak, Man, gua kasih lu Ya kan ada aja yang kayak nggak mau ah gitu kan, nggak mau ah. nggak mau ah, Ada kan aja, ada aja. gengsi biasanya toh. Tapi di cancel banget kan. BTW Man, kalau misalnya gua udah tahu nih dari A sampai Z, kalau jangka kita ngomongin jangka panjang sama jangka pendek nih Man. Kalau jangka pendek misalnya ada acara sesuatu kah atau lagi pengen ngusung konsep apa lagi nextnya? Kita tuh paling yang paling dekat itu renov, Renov. karena ya kita dapat feedback lumayan banyak bahwa pengen ada ini dong, pengen dipakai buat kerja misalkan gitu ya, pakai buat kerja. Walaupun sekarang udah bisa, cuman kan mungkin kurang gede aja buat orang-orang yang banyak gitu kan. Terus buat acara-acara juga kan kita banyak kolaborasi nih sama brand-brand ABCDE. Ya perlu space juga kan untuk hal itu. Nah, makanya untuk bisa menunjang si visi dan misi dari MTP ini ya sarana prasarana harus mendukung juga gitu kan, untuk bisa melakukan hal itu. Ya udah, kita lebih gerak ke sana sebenarnya. Karena kalau misalkan regular event udah pasti setiap minggu dan setiap bulan tuh ada. Oh, setiap minggu. Oh. Jadi kan karena sebenarnya kita tuh ada dua si campaign tuh, antara si Wall of Peers sama Work with Peers. Kalau Wall of Peers itu yang tadi yang memang kita kerjasama sama brand-brand yang ada atau teman-teman kita lah seenggaknya gitu. Jadi kita sama-sama nerangin atau misalnya ngasih tahu nih brand kita tuh ini geraknya ke sini, tujuannya ini gitu kan. Ya udah sharing-sharing aja, ngobrol aja, intimate biasanya tuh yang kayak gitu tuh gitu. Sama ada si Work with Peers, kalau misalnya itu biasanya yaudah kita mau bikin satu hal atau bikin apalah gitu yang entah itu produktif ataupun rame-ramean doang gitu ya. Tapi bareng, kita kerjanya bareng, benar-benar bahu-membahu di situ tuh gitu. Makanya kan si Work with Peers yang campaign-nya gitu. Ceritanya ya. Berarti gue salah nggak kalau ngomong nanti bakalan grand opening lagi? Fase 2. Iya, kuartal 2. Kuartal 2. Oh, kuartal 2. Kuartal Bisa 2. tahu nih. Enggak apa-apa nih di spill. Enggak apa-apa. Kuartal 2 tuh berarti bulan apa tuh? Bulan Ini Maret. April lah ya. Sekarang kan Maret ya. Maret. Ya saat ini ya, saat ini Maret. Berarti kan April tuh yang kedua kan? Ya, berarti bulan depan. Bulan depan. Buset, cepet banget, Bro. Iya, mulai ya. Nyicil. Pasti berarti lebih luas sama lebih luas lagi. Lebih luas sama bisa dipakai lebih banyak di kita. Nah, berarti bakal lebih banyak lagi nampung si community itu ya. Betul. Di mana Mas tempatnya? Sama. Di belakangnya, karena kan Belakangnya. kita memang udah ada, cuman kita belum Oh, buka belum aja. dibuka aja ya. Iya. Oh, Belum oke. dibuka-bukain aja gitu. Kalau jangka panjangnya Man, misalnya kayak buka cabang atau apa gitu. Udah ada belum? Ya kalau buka cabang Pasti. pasti ya, pastinya pasti dalam arti Pasti. cuman kita tuh bukan balik lagi, kita bukan coffee shop yang apa ya? Iya, Bukan ya yang komersil lah, maksudnya terlalu- bukan yang kayak iya, memang tujuan kita tuh target adalah buka oriented 1000 gitu. cabang, Ya, gitu. Buka benar, 1000 benar. cabang dengan ini tuh, kita nggak yang gitu. Benar-benar. Kalau misalnya kita mau buka cabang ya buat apa gitu kan? Maksudnya kalau misalnya memang pada akhirnya itu Oh iya.
karena tujuan kita ya itu kita bisa menampung aspirasi atau misalnya kegiatan yang memang anak muda banget. Bener. Kalau misalkan belum perlu ya udah nggak usah. Kalau misalnya masih bisa ditampung di sini atau misalkan kecuali ya di luar kota gitu ya, memang di luar kota ada hal yang sama, demand yang sama, ya udah kita coba. Kalau misalkan ternyata teman-teman kita di luar kota tuh bikin dong di sini ya, kita bakal coba di sana gitu kan. Cuman bukan yang lebih ke outlet untuk penjualan di sini, kita nggak kesana sebenarnya. Walaupun memang ya bisnis pasti ya butuh revenue, cuman kan iya dalam menjalaninya tuh kita mau kemana kayak gitu. Soalnya memang kadang-kadang tuh udah kalau sudah buka tempat baru tuh kadang-kadang tuh sepi banget. Soalnya orang-orang biasanya taunya yang di pertama kan. Nah yang kedua akhirnya kepecah malah yang akhirnya dua-duanya sudah sepi. Benar. Mending fokus di yang pertama aja. Makanya dari situ kita bukan kita juga ya di Bandung gitu ya, di Bandung tuh niatnya ada 3, niatnya ada cuma benar-benar beda, benar-benar kayak yang nggak semuanya jualan kopi gitu, karena kan kita bergeraknya dari sana, ada hubnya juga, ada community development juga, jadi kita akan punya 3, cuman bakal beda-beda konsepnya semuanya. Gitu. Oh konsepnya beda, bukan media lagi atau gimana maksudnya? Maksudnya konsep dalam artian di sini tuh apa yang dilakukan di sananya, apa yang dilakukan di sana, karena kan kita punya beberapa tujuan. Nah, ketika mau bikin outlet di kota yang sama, nggak mungkin kita blast dengan hal yang sama lagi, karena ya kanibal kan. Orang bingung nanti kayak mau ke MTP yang di sana atau yang di sini gitu kan. Kalau misalkan nggak ada yang bikin beda, makanya kalau misalkan memang misalkan dia mau pengen UFC gitu, ke MTP yang ini aja. Benar. Mau bikin acara musik nih sama anak-anak, berarti kan MTP yang sebelah sana. Kayak gitu. Jadi memang kita sudah petakan dari awal kayak targetingnya dan memang jadi kan memang bakal semua tuh bergerak dengan keinginannya sendiri-sendiri gitu kan. Kalau misalnya dia sukanya musik kesini gitu, misalnya kalau dia pengennya kerja kesini kayak gitu aja. Berarti kita kalau beli kopinya RTP guys, ini bukan masalah revenue ya, lebih ke lu empowering media komunitas. Nah, jadi kalau tolong ya. Berarti konsep media itu bukan revenue ya, lebih ke empowering community, benar ya Man? Benar, sebenarnya kan kita juga open banget untuk kerjasama. Nah, kita open banget buat kerjasama. Siapapun mau kerjasama MTP, mau brand, individu ataupun kelompok, gas. Ngomong-ngomong kerjasama nih Mas, ini Mas, biasanya kita kalau kopi itu biasanya kan bisa diundang untuk mengisi, aku punya acara nih Mas, jual aku mau beli lah berapa sekian gitu. pesanan B2B-nya kita jalan juga sih. B2B juga. Ya, B2B kita jalan juga. Kita juga ada pastry B2B-nya kan. Karena kan kita juga pastry-nya kita buat sendiri, segala macamnya kita buat sendiri. Jadi ya kita juga ada yang gerak di B2B-nya. B2B-nya juga ada. Sampai lupa pastry-nya ada apa aja? Enggak apa sih. Ini ada kue-kue banyak ya? Ada kuazong. Kosong. Ada Prancis banget. Kosong. Sama nasi-nasian ada juga yang mana? Ada pokoknya pastry, terus ya pastry sih kalau expertise-nya. Karena kan kalau nanti ke mau itu ke server dan segala macam itu mah next lah gitu kayak gitu. Cuman kita untuk base-nya terigu-teriguan gitu ada. Mau itu roti, mau itu pastry gitu kan. Jadi kalian guys, kalau kalian mau mampir ke MTP, pagi ada roti kalau mau sarapan. Bener kan? Sama kopi. Benar. Habis jogging gitu kali ya. Habis jogging. Iya, mampirnya ke MTP. Siang kalau misalnya makan siang, perlu yang berat-berat ada nasi. Yoi. Ada. Terus juga coklat, matcha juga ada kan. Terus kalian mau nongkrong malamnya. Kalau weekend mestinya ada acara ya. Ada. Tiap minggu ya. Jadi pas banget kalian buat yang mau nongkrong, langsung aja ke MTP gila. MTP ini. Man, thank you banget udah mampir ke BO Podcast. Let's go. Boleh nggak Man kalau mau apa namanya promosiin MTP? Ya. Kalau disuruh promosi karena nggak ada jiwa promosi. Ada acara nggak tahun dekat? Enggak sih, cuman maksudnya ada, maksudnya yaudah. Ada maksudnya saya kan udah. Nggak ada kalau acara emang reguler kita ada. Maksudnya kita seminggu sekali ataupun sebulan sekali pasti ada acara, datang aja. Nanti pasti ada di IG-nya MTP. Jadi kalian follow aja dulu ya. Terus guys, follow. Jadi staff-staffnya ini kan manusia-manusia kultur semua kan. Jadi kalau kalian mau ngobrol bisa banget kan. Nggak cuma beli gitu loh Man. Ngobrol sama staff-staffnya karena friendly abis sih. Iya weh.
Tuh, jadi ya pokoknya buat tadi ya, buat brand, buat individu, buat kelompok, buat acara, semuanya. Semuanya. Jadi B2B bukan B2C. Semuanya. Ya enggak, maksudnya kan kita balik lagi. Oh iya, ada community. Ada community. Yang perlu tempat. Perlu Iya. tempat. Community apa aja ya di Bandung dulu lah ya. Ya. Karena kan store-nya di Bandung. Bisa menghubungi IG-nya apa sih yang tadi? IG-nya. Meet the Peers. Oh, Meet the Peers. Nah, ini ya IG-nya. Nah, Itu aja sekarang udah bisa dia. nah. Oke, thank you. Oke. Thank you Alman udah mampir. Oke guys, Ya. jadi kalau kalian suka video ini jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita upload di hari apa aja, Pak? Di hari Rabu pastinya kalau podcast ya. Ya, sama biasa hari Sabtu kemarin kita Ya, dengan benefisi nih yang baru nih kegiatan kita di hari Sabtu. Kalau Rabu kita uploadnya yang podcast. Gitu. Oke guys, cukup. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye bye. Bye bye. Thank you guys. Meet the Peers.